Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bekerja. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dijauhkan dari COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, kondisi terkini dari kita tahu bahwa eskalasi politik akhir-akhir ini agak meningkat karena memang pilkada juga sudah mulai dan hari ini sudah di DPR ada penyampaian visi dan misi calon gubernur Kepulauan Riau, dan sebagian besar Kepulauan Riau juga menyelenggarakan pilkada di kabupaten dan kota se-Kepri. Dan saya berharap seluruh ASN Kementerian Agama untuk bersikap netral, tidak memihak pada salah satu konsentrasi pilkada, karena mengingat bahwa kita memang secara undang-undang pemilu ASN tidak diperkenankan untuk ikut terjun langsung di dalam politik praktis, dan jika ada yang melanggar, ada aturan yang baik secara kepegawaian dan undang-undang yang sudah diberikan, saya kira sudah disosialisasikan sejak lama bahwa tidak ada lagi ASN untuk ikut politik praktis. Yang kedua, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja kemarin, bahwa itu juga meningkatnya suhu politik, mungkin kita perlu bersikap bahwa kita juga sebagai, saya tahu teman-teman di Kementerian Agama ini banyak menjadi tokoh, banyak juga menjadi panutan dari masyarakat untuk memberi pengertian kepada masyarakat untuk menempuh jalur-jalur konstitusi dan tidak mengerahkan massa. Apalagi hasil dari laporan intelijen bahwa kemarin itu boleh dikatakan 60% lebih yang turun itu adalah pelajar. Ini problem memang apa karena anak selama ini dikurung tidak belajar, sehingga memang begitu ada momen, ada panggung untuk rame-rame, sehingga ini kebablasan untuk mengikuti ini. Dan juga saya kira madrasah hari ini juga Pak Kabak tolong dibikinkan surat edaran untuk pihak guru-guru sekolah, KUA, penyuluh semuanya untuk aktif dalam rangka jangan sampai keluarga besar Kementerian Agama terlibat hal-hal yang mungkin destruktif. Dan saya kira kita berharap bahwa tidak ada laporan bahwa teman-teman di Kementerian Agama untuk ikut kegiatan-kegiatan yang menyangkut kegiatan hari ini. Jadi saya kira kalau anak madrasah nggak mungkin lah ikut demo kemarin, tapi juga ini adik-adik mahasiswa silakan juga menempuh jalur konstitusi, silakan berdebat, mungkin mendiskusikan panas mungkin hal-hal yang barangkali untuk secara ilmiah apa sih sebenarnya kelemahan-kelemahan dari undang-undang ini, silakan disampaikan melalui jalur yang benar. Dan juga kemarin kita sudah memberikan sertifikat kepada DAI ada sebanyak 100 orang. Ini dalam rangka bukan mengekang, membatasi orang untuk berdakwah, tapi pengakuan pemerintah terhadap dai-dai yang ditingkatkan kompetensi wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaannya yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Setelah itu diberikan sertifikat. Jadi tidak ada larangan orang dai berdakwah harus bersertifikat, tidak ada hubungan dengan itu.
Tapi kewajiban teknis Kementerian Agama memberikan sertifikat kepada dai yang setelah kita berikan pengetahuan dan kompetensi tentang bagaimana berdakwah, bagaimana mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan keindonesiaan, dan wawasan tentang moderasi beragama. Kira ini sebagai modal mereka di masyarakat, dan barangkali ini juga wadah kami juga dengan kita teman-teman Kementerian Agama untuk berkomunikasi dengan para dai agar mereka mendapatkan informasi secara langsung tentang kebijakan pemerintah di bidang agama. Selanjutnya besok pagi insya Allah ada kegiatan Jamaro, ngobrol tentang haji dan umroh, dan saya kira tahun ini memang haji tidak jadi dilaksanakan, bahkan tahun depan kemungkinan besar juga tidak full karena memang kondisi pandemi COVID ini memang kayaknya belum selesai, dan polemik lagi, belum lagi vaksinnya nanti halal atau tidak. Ini barangkali nanti saya minta di Kementerian Agama untuk tidak berpolemik dengan hal-hal yang seperti itu yang tidak substansial gitu, karena memang dulu awalnya juga meningitis juga dulu tidak ada juga vaksinnya, sehingga ya dengan sangat terpaksa kita juga dalam keadaan ruksoh, keadaan darurat. Kalau waktu itu tidak diberikan vaksin meningitis, bahayanya mungkin lebih berbahaya daripada ya barangkali menghindari kebaikan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Tidak, saya kira di dalam hukum agama itu masih diperbolehkan. Dan mungkin dari dialog mungkin dengan penyelenggara umroh, KDIH, dan mungkin para KUA, kita dapatkan pelayanan apa sebenarnya yang harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Apalagi kita ini embarkasi utama, embarkasi yang tidak punya asrama haji milik kementerian. Nah ini juga mungkin nanti bisa juga kita diskusikan dari hasil diskusi panjang itu. Harapan kita ke depan bagaimana pelayanan di bidang haji dan umroh itu lebih meningkat, dan juga Batam ini karena di tengah bisa menjadi hub antara beberapa provinsi, terutama provinsi yang menjadi embarkasi kita, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Dan harapkan karena di tengah kita bisa menjadi pusat umroh yang selama ini ratusan orang mungkin lewat umroh lewat Singapura, yang expo-nya di Singapura, pajaknya ke Singapura. Mudah-mudahan kita mampu mengajak teman-teman untuk kompak bagaimana kita berangkat umrohnya dari embarkasi kita di Batam ini. Ini besok juga salah satu mungkin Pak Kabid ya, kita akan bicara dengan teman-teman penyelenggara haji dan umroh. Selanjutnya yang keempat, masalah sertifikasi halal. Ini juga sudah mulai berproses, bahwa sejak akhir Desember kemarin sertifikasi halal itu sudah beralih sesuai dengan amanat Undang-Undang 33 itu, bahwa sertifikasi itu dilaksanakan oleh pemerintah. Dan terus terang selama ini MUI yang sudah sekian tahun menyelenggarakan, pastilah transisi ini membawa dampak bagi MUI dan bagi Kementerian Agama. Dan saya kira jangan ada terjadi gesekan antara kita dengan MUI, karena memang ada yang manas-manasin kita tuh, ada yang ngomporin itu pasti ada. Karena kita sebagai pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi dari UMK. Kemarin juga Presiden sudah menyampaikan bahwa khusus untuk UMK itu adalah digratiskan. Tahun ini yang difasilitasi dalam waktu dekat ini ada 200 UMK yang diberikan kesempatan untuk mengajukan sertifikasi halal yang tidak berbayar. Nah hanya saja barangkali karena LPH-nya baru LPPOM MUI yang masih
ada di sini. Jadi proses sertifikasi itu diajukan ke Kementerian Agama, satgasnya sudah ada di Kanwil ini. Setelah proses satgas nanti diinput ke pusat, dan nanti secara kimiawi itu memang dilaksanakan oleh LPPOM MUI selaku LPH. Dan nanti setelah proses kimiawinya selesai bahwa itu tidak ditemukan zat-zat yang mengandung haram bagi, khususnya babi ya, itu baru nanti dimintakan fatwa kepada MUI bahwa kehalalan dari proses, dari mulai proses dan sampai itu kan akan ada peninjauan lapangan bahwa ini halalan thayyiban atau tidak. Halal belum tentu thayyib gitu. Seperti zaman dulu ada istilah Pak, tempe itu yang diinjak-injak itu kan tidak halal. Atau bikin apa tuh, terasi Pak ya, yang diinjak itu kan barangkali kan itu tidak thayyib lah. Masalah makanan tidak diproses dengan benar gitu. Nah ini menjadi kewajiban Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan halal ini umat kita berubah, kita mulai dari makanan yang halal dan bagaimana cara pola hidup yang lebih islami dan pola hidup yang lebih agamis bagi agama yang non-muslim. Mudah-mudahan membawa perubahan Indonesia secara perlahan. Dan kita juga sudah mulai untuk menyusun anggaran. Tadi malam Pendis secara daring juga sudah mulai menyusun. Harapan saya apa-apa yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya atau tertunda, mungkin itu lebih diprioritaskan daripada hal-hal yang lain. Ya, bicara kebutuhan lah, jangan bicara keinginan. Kalau keinginan itu kita kepengennya banyak, semua pengen, tapi kalau kebutuhan itu barangkali hal-hal yang sudah sangat mendesak, pelayanan yang selama ini tidak maksimal, pelayanan selama ini yang mungkin agak tersendat. Nah, momentum untuk menyusun anggaran saat inilah kita berpikir, walaupun dengan skala prioritas, karena tidak mungkin semua bisa dipenuhi. Kalau ada 10, barangkali 5, 6 atau 7 sudah sangat bagus. Mudah-mudahan bisa dipenuhi. Ya, kalau tidak ya dengan terpaksa dari skala 10 ya cuma bisa dipenuhi 2 atau 3. Dan ini harap maklum karena memang kondisi negara kita hari ini, bahwa saya yakin negara ini sekarang kondisi menjelang krisis. Makanya kalau tidak hati-hati melewati situasi ini bahaya bagi keberadaan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ingin lagi bersiwa masa lalu yang reformasi yang berdarah-darah, tetapi bagaimana reformasi secara konstitusi kita lakukan dengan baik. Saya kira itu, dan kita mulai hari ini menyesuaikan diri dengan pakaian yang sama dengan Pemda. Masa kita yang beda, wah itu orang Kementerian Agama berarti kalau bajunya putih hari ini. Kita ini usahakan sama, hanya saja barangkali kita dengan pemerintah daerah hanya beda, barangkali ada beberapa urusan-urusan yang memang harus dihandle oleh pemerintah di pusat melalui kita di Kementerian Agama. Yang itu mungkin tidak mungkin diotonomikan, karena secara beberapa urusan keagamaan ini memang tidak dapat diserahkan secara penuh kepada pemerintah daerah. Tapi kita harus tetap berkoordinasi, menjaga hubungan baik dengan lembaga pemerintah, baik bersama-sama vertikal maupun sama-sama dengan pemerintah daerah. Tadi malam saya juga rapat dengan PJS Gubernur di sini, dan banyak hal yang tentang situasi terkini, dan mohon Bapak Ibu sekalian untuk apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mawas diri, dan kemungkinan juga persiapan mengenai zona-zona hijau yang akan mulai melaksanakan aktivitas new normal ini. Mungkin Kabid Madrasah dengan Kabid Pontren ya, agar peristiwa di Darus Hilmi itu tidak terulang kembali. Dan insya Allah saya dengar ada beberapa zona yang sudah hijau, dan kemungkinan
kalau orang tua meminta kepada kita sebagai lembaga penyelenggara pendidikan untuk melakukan proses belajar dengan new normal, jadi artinya new normal itu bukan kembali macam lama, itu bukan Pak, tapi kembali kita memasuki hidup baru dengan yang menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga interaksi dengan tidak penting dengan pihak-pihak di luar kita, karena memang kondisinya pada saat ini memang seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.